Teman-teman, ada satu hal menarik yang muncul dari kabar komposisi pemain untuk FIFA Asian Cup 2026. Katanya dari skuad yang dipersiapkan ada sekitar 5 pemain kelahiran Indonesia yang berasal dari kompetisi lokal. Kalau benar komposisi ini nantinya digunakan, menurut saya ada satu pertanyaan besar yang harus kita bahas. Apakah 5 pemain ini memang menjadi bukti bahwa kualitas pemain lokal kita masih belum bisa bersaing dengan pemain diaspora? Atau justru ini adalah kesempatan buat pemain lokal untuk membuktikan bahwa penilaian terhadap mereka selama ini tidak sebenarnya benar? Karena kita tahu John Hetman sebelumnya pernah memberikan penilaian yang cukup menarik soal pemain lokal Indonesia. Salah satu masalah yang dia soroti adalah bagaimana pemain lokal dinilai masih cukup lambat dalam menyerap taktik dan instruksi permainan. Nah, pernyataan seperti ini tentu bukan sesuatu yang bisa kita abaikan begitu saja. Apalagi kalau sekarang kita melihat komposisi pemain yang kabarnya akan digunakan untuk FIFA Asian Cup 2026. Jadi, di video kali ini kita akan membahasnya dari sisi yang lebih luas. Apakah benar jumlah pemain lokal yang sedikit ini merupakan cerminan kualitas, atau justru ada masalah lain yang selama ini tidak kita lihat? Sebelum masuk ke pembahasan, buat teman-teman yang baru pertama kali mampir ke channel ini, jangan lupa bantu channel ini dengan subscribe. Dan satu lagi teman-teman, juga bisa ikut berbuat baik dengan membantu pendidikan adik-adik kita yang kurang beruntung di sekolah anak Mentari Tomang. Caranya sederhana, cukup like, subscribe, dan tonton video ini sampai selesai. Dukungan dari teman-teman bisa membantu video ini terus berkembang dan sekaligus ikut menyebarkan kepedulian untuk pendidikan mereka. Baik, kita masuk ke pembahasannya. Kalau kita melihat perkembangan timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, ada satu perubahan yang sangat jelas. Persaingan untuk masuk ke timnas sekarang semakin ketat. Pemain yang bermain di luar negeri semakin banyak. Ada pemain diaspora, pemain keturunan, pemain naturalisasi, dan tentu saja pemain yang berasal dari kompetisi domestik. Dan kalau kita bicara kualitas, sebenarnya tidak adil kalau pemain lokal langsung dibandingkan dengan pemain diaspora hanya berdasarkan tempat mereka bermain. Tapi di level timnas, pelatih memang tidak punya banyak waktu. Mereka harus memilih pemain yang paling cepat memahami sistem. Karena pertandingan internasional itu berbeda dengan kompetisi lokal. Di klub, seorang pemain bisa berlatih berbulan-bulan bersama pelatih. Tapi di timnas, waktunya sangat terbatas. Kadang pemain baru berkumpul beberapa hari lalu langsung menghadapi pertandingan penting. Artinya, pemain yang cepat memahami instruksi memang punya keuntungan. Dan inilah yang membuat komentar John Hetman tentang pemain lokal menjadi menarik. Kalau seorang pelatih melihat pemain masih membutuhkan waktu lama untuk memahami perubahan posisi, pressing, build up, transisi, atau pola bertahan, tentu itu akan menjadi pertimbangan. Masalahnya, apakah ini berarti pemain lokal Indonesia kualitasnya rendah? Menurut saya belum tentu. Justru kita harus melihat akar masalahnya. Coba kita lihat kompetisi domestik. Tidak semua klub memainkan sistem permainan yang sama. Ada klub yang mengandalkan penguasaan bola, ada yang lebih mengutamakan serangan balik, ada yang bermain dengan pressing tinggi, ada juga yang lebih mengandalkan bola panjang dan duel fisik. Ketika pemain-pemain tersebut berkumpul di timnas, mereka harus masuk ke dalam satu sistem yang sama. Dan disinilah kemampuan adaptasi benar-benar diuji. Jadi ketika John Hetman mengatakan pemain lokal relatif lambat dalam menyerap taktik, menurut saya jangan langsung diterjemahkan sebagai pemain lokal tidak bagus. Bisa saja persoalannya adalah kebiasaan bermain. Bisa juga karena pola latihan di klub berbeda. Atau mungkin karena pemain tersebut belum terbiasa mendapatkan tuntutan taktik yang sangat detail. Nah, sekarang kita kembali ke kabar mengenai 5 pemain kelahiran Indonesia dalam komposisi FIFA Asian Cup 2026.
Kalau jumlah itu memang benar, saya justru melihatnya sebagai sebuah kesempatan, bukan sebagai hukuman. Bayangkan, kalau 5 pemain lokal ini mendapatkan menit bermain yang cukup, mereka bisa menunjukkan secara langsung apakah pemain lokal memang tertinggal secara kualitas atau sebenarnya hanya membutuhkan kesempatan. Karena kalau kita terus mengatakan pemain lokal kalah kualitas tapi tidak pernah diberi kesempatan bermain secara konsisten, bagaimana kita bisa mengetahui kemampuan sebenarnya? Ini yang menurut saya penting. Jangan sampai pemain lokal hanya menjadi pelengkap, dipanggil duduk di bangku cadangan, lalu ketika mendapatkan kesempatan bermain hanya beberapa menit. Setelah itu kita bilang, nah kan kualitasnya masih kalah. Menurut saya tidak sederhana itu. Pemain butuh kesempatan, pemain juga butuh kepercayaan, dan yang paling penting, mereka harus tahu apa yang diminta oleh pelatih. Kalau pemain lokal memang dianggap lambat dalam memahami taktik, maka solusinya bukan hanya mengganti pemain tersebut dengan pemain diaspora, tapi juga meningkatkan kualitas pembinaan, mulai dari akademi, kompetisi usia muda, sampai kompetisi profesional. Karena kalau akar masalahnya ada di sistem, kita tidak akan menyelesaikan hanya dengan mengganti pemain. Dan menurut saya ini adalah pekerjaan rumah terbesar sepak bola Indonesia. Kita memang boleh mencari pemain diaspora, kita boleh melakukan naturalisasi, kita boleh memanggil pemain yang bermain di luar negeri. Itu semua bagian dari strategi meningkatkan kualitas timnas. Tapi jangan sampai proses tersebut membuat kita lupa bahwa pemain lokal juga harus dikembangkan. Karena timnas Indonesia tidak mungkin selamanya bergantung pada pemain keturunan. Kita harus tetap punya generasi pemain lokal yang kualitasnya mampu bersaing. Dan justru disinilah FIFA Asian Cup 2026 bisa menjadi salah satu panggung yang menarik. Kalau benar pemain lokal mendapatkan porsi yang lebih besar, kita bisa melihat sejauh mana perkembangan mereka. Apakah mereka mampu mengikuti instruksi John Herdman? Apakah mereka bisa bermain dalam sistem yang diinginkan? Apakah mereka mampu beradaptasi dengan tempo pertandingan internasional? Dan yang paling penting, apakah mereka bisa membuktikan bahwa penilaian terhadap pemain lokal selama ini terlalu rendah? Karena pada akhirnya sepak bola bukan hanya soal paspor atau tempat lahir. Yang menentukan adalah kemampuan. Kalau pemain lokal bagus, ya harus dimainkan. Kalau pemain diaspora bagus, ya harus dimainkan juga. Kalau pemain naturalisasi bagus, ya harus dimainkan. Semuanya harus berdasarkan performa, bukan karena status. Dan saya justru ingin melihat persaingan seperti ini terjadi di timnas. Pemain lokal harus merasa bahwa tempat mereka tidak aman. Pemain diaspora juga harus merasa bahwa mereka tidak otomatis mendapatkan tempat. Karena kalau semua pemain bersaing secara sehat, yang diuntungkan adalah timnas Indonesia. Tapi ada satu hal yang menurut saya harus diperhatikan oleh John Herdman. Kalau memang pemain lokal dianggap lambat dalam menyerap taktik, jangan hanya menilai hasil akhirnya. Lihat juga prosesnya. Berikan mereka penjelasan yang jelas, berikan kesempatan untuk beradaptasi. Dan kalau mereka melakukan kesalahan, evaluasi, karena pemain muda Indonesia tidak bisa berkembang kalau setiap kesalahan langsung dianggap sebagai bukti bahwa mereka tidak memiliki kualitas. Kita harus membangun budaya sepak bola yang mau belajar dari kesalahan. Nah sekarang pertanyaannya kembali kepada kita. Kalau benar hanya ada 5 pemain kelahiran Indonesia dalam komposisi tersebut, apakah ini alarm untuk sepak bola lokal? Menurut saya iya, tapi bukan alarm bahwa pemain lokal tidak berkualitas. Ini adalah alarm bahwa pembinaan pemain lokal harus semakin serius. Kompetisi harus semakin berkualitas, pelatih harus semakin berkualitas, dan pemain juga harus semakin terbiasa dengan sepak bola modern. Karena tuntutan sepak bola sekarang sudah berubah. Bukan cuma bisa dribble, bukan cuma bisa passing, bukan cuma fisik yang bagus.
Pemain sekarang harus tahu kapan harus pressing, kapan turun, kapan membuka ruang, bagaimana membaca lawan, dan bagaimana mengambil keputusan dalam waktu yang sangat singkat. Dan kalau pemain lokal bisa mencapai level itu, saya yakin tidak akan ada lagi perdebatan soal pemain lokal atau diaspora. Karena pada akhirnya pelatih akan memilih pemain terbaik. Jadi menurut saya, kabar 5 pemain lokal dalam kompetisi FIFA ASEAN Cup 2026 ini justru harus kita jadikan bahan evaluasi, bukan untuk menjatuhkan pemain lokal, tapi untuk bertanya apa yang harus kita perbaiki. Karena kalau memang John Herdman melihat ada masalah dalam penyerapan taktik, maka kita harus menjawabnya dengan peningkatan kualitas, bukan dengan perdebatan antara pemain lokal melawan pemain diaspora. Timnas Indonesia membutuhkan semuanya, pemain lokal, pemain diaspora, pemain naturalisasi. Dan yang paling penting, semuanya harus memiliki kualitas yang sesuai dengan kebutuhan timnas. Saya pribadi justru berharap 5 pemain lokal yang kabarnya masuk dalam komposisi ini bisa memberikan kejutan. Bisa membuktikan bahwa mereka bukan sekedar pelengkap, mereka bisa bersaing, mereka bisa memahami sistem. Dan mereka bisa memberikan kontribusi untuk timnas Indonesia. Karena kalau itu terjadi, bukan hanya 5 pemain tersebut yang menang, sepak bola Indonesia juga ikut menang. Dan teman-teman, menurut teman-teman bagaimana? Apakah sedikit pemain lokal dalam kompetisi tersebut memang menunjukkan bahwa kualitas pemain lokal kita masih tertinggal? Atau justru ini adalah tanda bahwa pemain lokal harus diberikan kesempatan lebih banyak untuk membuktikan diri? Tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Jangan lupa like kalau teman-teman menikmati pembahasannya, lalu subscribe channel ini dan bantu share video ini ke teman-teman yang juga mengikuti perkembangan timnas Indonesia. Dan sekali lagi, dukung juga pendidikan adik-adik kita di Sekolah Anak Mentari Tomang. Cukup dengan like, subscribe, dan menonton video ini sampai selesai. Teman-teman sudah ikut membantu menyebarkan gerakan baik untuk pendidikan mereka. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam olahraga, salam sepak bola Indonesia.